Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini mata kuliah sinematografi masuk pada pertemuan ketiga, yaitu melanjutkan dari pertemuan sebelumnya. Kita masih ada dalam ranah mise-en-scène atau mise-en-scène. Kali ini kita akan membahas secara komprehensif, yaitu keseluruhan, apa saja yang masuk ke dalam part unsur-unsur mise-en-scène. Yang pertama, seperti yang ada pada slide, teman-teman bisa melihat di sini ada definisi dan fungsi setting. Definisi itu berarti pengertian dan fungsi dari setting. For your information, setting di sini bukan setting pengaturan. Seperti pada umumnya, ketika teman-teman menemukan makna atau setting pada sebuah produk, setting di sini secara sederhana coba kita pahami, yaitu sebagai keseluruhan latar peristiwa bersama dengan benda-benda yang ada di dalamnya atau properti. Oke, kita skip dulu. Jadi maksud setting di sini adalah keseluruhan dalam rangkaian satu scene di setup sebagaimana menyesuaikan dengan kebutuhan skenario. Itu ada properti, ada lighting, ada talent atau tokoh. Itu kita sebut dengan setting. Bisa juga setting itu menunjukkan when and where, kapan dan di mana kejadian di dalam set tersebut sedang berlangsung. Oke, kita balik lagi ke pengertiannya, bahwasannya setting juga bisa menjadi petunjuk ruang dan waktu. Itu yang tadi saya bilang when and where. Dan di sini coba kita untuk dikasih sedikit contoh objek, yaitu jam dinding. Dalam film, hanya dengan shot detail jam dinding kita sudah bisa tahu bahwa kejadian di film itu sedang terjadi pada jam sekian tanpa adanya dialog, hanya sebatas shot dari jam dinding yang sedang menunjukkan jam berapanya. Dengan kata lain, setting adalah di mana dan kapan sebuah peristiwa itu berlangsung atau terjadi. Simpel sekali. Teman-teman memahami setting dalam film itu simpel sekali. Jadi ketika nanti teman-teman ingin menjelaskan kepada pihak lain bahwa kejadian di scene 1 atau scene 4 itu kejadiannya jam sekian, itu kejadiannya di sini. Jangan seperti itu bilangnya. Tapi settingnya ada di sini. Jamnya jam 4 sore. Dengan menyebut kata setting saja itu sudah mewakili bahwa when and where-nya sudah terjadi. Oke, selanjutnya di dalam slide yang ditayangkan sengaja saya bedain warnanya, yaitu warna kuning kontras sendiri, berarti ini mempunyai makna penekanan yang harus kalian pahami secara mendalam, bahwa setting memiliki fungsi untuk memberi informasi ruang dan waktu sebuah peristiwa dalam film. Namun, sebenarnya setting masih mungkin untuk difungsikan lebih dari sekedar memberikan pemahaman terhadap ruang dan waktu. Maka sebenarnya penonton bisa menduga status sosial atau stratifikasi sosial tokohnya tanpa harus diucapkan dan dalam dialog. Contoh seperti ini. Ketika teman-teman menghadirkan seorang tokoh, kemudian beserta dengan settingnya, beserta dengan properti yang ada di dalamnya. Scene 1, shot 1. Ada laki-laki muda turun dari mobil mewah, buka pintu mobil,
masuk ke dalam rumah yang mewah juga. Berarti kembali ke pengertian di slide-nya, bahwa setting juga bisa menjelaskan tentang status sosial atau stratifikasi sosial seseorang. Oh, berarti tokoh ini orang kaya. Oh, berarti penokohan di sini orang menengah ke atas. Tanpa harus adanya dialog. Tanpa harus adanya keterangan. Kita kasih tulisan di situ. Menit ketiga orang kaya turun dari mobil, masuk ke rumah mewah, tanpa harus seperti itu. Tanpa adanya dialog, hanya sekedar setup dari setting status sosial seseorang bisa kita ketahui. Sampai di sini saya harap rekan-rekan teman-teman dapat memahami pengertian dari setting secara gamblang. Karena saya pun menjelaskan detail mungkin pelan-pelan, karena pemahaman ini tidak bisa sekedar hanya dibaca. Kemudian setting juga bisa menjadi motif penggerak bagi tokohnya, atau dengan kata lain, setting menunjukkan motif tertentu, yaitu ketika sebuah setting, baik latar secara utuh ataupun hanya sebuah properti menjadi tujuan tokohnya. Contoh, nanti teman-teman bisa menyaksikan film The Mummy di kanal-kanal streaming film. Itu mudah sekali dan gratis, bahwa di film tersebut menggunakan sebuah setting kota kuno bernama Hamunaptras sebagai tujuan para tokohnya. Maksudnya begini, ketika kita melihat, kita belum nonton nih filmnya, kita lihat posternya deh. Oh, posternya ada setting kota kuno bernama Hamunaptra. Baru judul itu, The Mummy. Konsentrasi kita otomatis terbagi dong. Ini film tentang horor The Mummy, mumi, atau ini tentang sebuah kota. Padahal itu hanya sebatas setting, hanya sebatas gambar yang menceritakan, yang diidentifikasi oleh sebuah kota. Itu sudah menyita perhatian kita. Ya, jadi yang namanya puisi setting itu luas, itu komprehensif, menyeluruh, dan itu bisa menjadi sebuah identitas. Dengan pernyataan saya anggap sudah simpel ini, saya mengharapkan beberapa pertanyaan dari kalian terkait dari unsur-unsur dari mise en scene, terlebih setting dalam film. Itu tadi beberapa pengertian dan pembahasan kita terkait definisi, fungsi, dan jenis setting dalam film. Nah, supaya pembahasan kita menjadi lebih menarik lagi, otomatis pertanyaan dari kalian semua itu akan saya tampung, juga akan saya jawab via WhatsApp group, supaya grup mata kuliah sinematografi kita menjadi aktif dan hidup. Oke, baik. Kemudian saya akan menjelaskan poin-poin dari kontrak kuliah mata kuliah sinematografi. Dimulai dari tugas ujian tengah semester. Kita melakukan analisa film pendek, dan film panjang. Untuk filmnya sendiri itu ditentukan oleh saya selaku dosennya. Kalian akan melakukan analisa seperti apa. Nanti akan beri contohnya juga. Dan di kontrak kuliah juga ada penjelasannya apa saja yang harus dianalisa. Yang pasti ada mise en scene-nya, ada pesannya, ada memory endingnya. Ini sifatnya individu, tetapi filmnya sama, terbagi menjadi dua, film pendek dan film panjang. Untuk pertemuan saya rasa cukup untuk menjadi trigger, karena saya tidak mau terlalu banyak memberikan materi yang hanya dilihat dan didengarkan. Namun saya juga menginginkan adanya interaktif, pertanyaan dan jawaban
yang dilontarkan melalui atau via WhatsApp group. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Saya harap semua bisa berjalan dengan lancar dan keadaan pun semakin bisa kondusif. Tapi sejauh ini juga saya mengharapkan untuk tidak sedikit pun mengundurkan semangat kalian dalam memahami materi dan pembelajaran. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan ketiga minggu depan.